Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan kebahagiaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Joko Tribianto, mahasiswa 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, NIM K71202145 dari kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga dapat kita buat dengan mudah dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Cekidot! Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada gambar organ, kemudian ada kertas origami, yaitu kertas origami besar dan kertas origami kecil. Selanjutnya ada penggaris, ada magnet, ada double tip, ada spidol dan pensil, ada tali temali, ada gunting, ada kertas karton, dan yang terakhir adalah styrofoam. Langkah selanjutnya yaitu kita menggambar di atas kertas karton, yaitu menggambar sistem pencernaan yang sesuai dengan contoh gambar. Dengan hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita tebalkan dengan menggunakan spidol. Tebalkan hingga selesai. Gambar yang sudah ditebalkan dengan menggunakan spidol akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memotong gambar bagian-bagian organ, seperti gambar hati, gambar lambung, serta gambar usus besar. Gambar yang sudah dipotong akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah menempelkan gambar-gambar organ yang telah kita potong-potong tadi ke dalam gambar karton yang telah kita buat sebelumnya, sesuai dengan panduan gambar yang telah kita cari. Selanjutnya adalah tempel dengan double tip supaya menempel dan merekat. Setelah gambar organ terpasang, selanjutnya kita masang tali temali. Tali temali di sini berfungsi sebagai usus halus. Tali temali yang sudah kita pasang sebelumnya yang berperan sebagai pengganti usus halus akan terpasang seperti ini. Langkah selanjutnya adalah lengkapi gambar-gambar organ yang belum selesai seperti kerongkongan. Organ-organ yang sudah dipasang di kertas karton nantinya bentuknya akan seperti ini. Setelah semua gambar terpasang, siapkan kertas origami kecil untuk menuliskan nama organ dan fungsi organ. Setelah kertas origami sudah ditulisi nama organ dan fungsi organ, langkah selanjutnya adalah tekuk menjadi 2 bagian dan pasangkan di tepi-tepi bagian organ. Nantinya akan seperti ini. Langkah terakhir adalah lapisi bawah kertas karton menggunakan styrofoam. Alat peraga siap untuk digunakan. Nah, bagaimana teman-teman cara pembuatan alat peraganya? Mudah bukan? Kalian dapat mencoba membuatnya di rumah masing-masing ya.
Sebelum saya menjelaskan mengenai cara kerja alat peraga sistem pencernaan pada manusia, izinkan saya menyampaikan konsep awal terlebih dahulu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi energi dan berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa-sisa makanan melalui tinja atau feses. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Keduanya sangat diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta untuk aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, seperti bergerak, bernafas, belajar, dan lain-lain. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis yaitu proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, meremas makanan, menelan, memompa, serta menghancurkan makanan, yang bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Selanjutnya adalah proses pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu proses pencernaan yang melibatkan enzim-enzim yang bertujuan untuk mengubah partikel-partikel yang kecil menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Organ yang berperan dalam sistem pencernaan antara lain yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada liver atau hati, yang kelima ada pankreas, yang keenam ada usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Dan yang terakhir ada rektum atau anus. Untuk mengetahui proses pencernaan makanan pada manusia, perhatikan ilustrasi berikut. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Dalam mulut, makanan akan dikunyah secara mekanis dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung dan gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanis. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Dari usus halus ini, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna tadi akan dikeluarkan melalui anus. Bagaimana teman-teman, sedikit banyaknya kita sudah mengetahui mengenai sistem pencernaan pada manusia. Tujuan dibuatnya alat peraga ini yaitu untuk menarik perhatian siswa agar siswa lebih memahami dan mudah mengerti materi terkait sistem pencernaan pada manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.